Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 7 Januari 2022 dengan episode Kata Mereka Sih. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Trade Balance yang turun dari sebelumnya minus 67,2 billion dolar menjadi minus 80,2 billion dolar. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 200k menjadi 207k. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang naik dari sebelumnya 1718k menjadi 1754k. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Limas Indonesia Makmur Tbk atau LMAS yang memproyeksikan pendapatan tahun ini 2022 tumbuh sekitar 10% dari tahun 2021 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bank Raya Indonesia Tbk atau Agro yang tengah mempersiapkan satu aplikasi baru yang akan mendukung operasional perseroan sebagai bank digital dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI yang optimistis penyaluran kredit bersubsidi atau kredit usaha rakyat KUR 2022 akan bergerak lebih cepat dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, IHSG bergerak melemah 8 poin atau 0,13% menjadi 6.653. Sektor consumer cyclicals, teknologi, properties and real estate, basic materials, infrastrukturs, energi, consumer and cyclicals bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 641 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bank of Japan. Bank Sentral Jepang akan mulai mempertimbangkan untuk dapat menyesuaikan prospek pertumbuhan perbankan dan akan mulai membuang pandangan lama mengenai risiko dari kenaikan harga yang dapat menyebabkan inflasi. Bank Sentral Jepang diperkirakan akan arisan pada tanggal 17 hingga 18 Januari mendatang, yang dimana pada arisan tersebut nih bosku, inflasi dan pertumbuhan akan menjadi pusat perhatian yang akan dibahas. Di satu sisi, yang harus diperhatikan adalah Bank Sentral Jepang akan mencoba untuk mulai membahas mengenai kenaikan harga yang dimana setiap kenaikan harga bukan berarti menjadi sebuah signal untuk Bank Sentral Jepang untuk melakukan normalisasi kebijakan karena inflasi sendiri nilainya masih jauh dari target Bank Sentral Jepang yaitu 2%, yang dimana saat ini beberapa negara maju malah sudah mencapai target tersebut. Potensi pergeseran dalam penilaian resiko telah menunjukkan bahwa inflasi akan mencoba dibiarkan oleh Bank Sentral Jepang untuk menciptakan sebuah pertumbuhan. Apalagi indeks harga barang perusahaan mulai mengalami kenaikan tercepat dalam kurun waktu 41 tahun terakhir. Hal ini yang membuat Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda mengatakan bahwa inflasi yang mulai mengalami kenaikan tidak akan menjadi berkelanjutan kalau tidak ada pertumbuhan upah. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjanji untuk mendorong kenaikan upah para pekerja. Sejauh ini prospek pertumbuhan ekonomi dari Bank Sentral Jepang berada pada 3,4%. Harapannya adalah Kishida dapat memberikan paket stimulus ekonomi sehingga pertumbuhan dapat konsisten berlanjut pada tahun 2022 ini, yang dimana pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan berada di 2,9%. Kami berharap besar bahwa di tahun 2022 ini bauran kebijakan berhasil diciptakan konsisten dalam melakukan stimulus dan kebijakan akan mampu menciptakan pertumbuhan, yang dimana hal ini menjadi salah satu poin yang sangat positif bagi perekonomian Jepang ke depannya, dimana tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika kenaikan harga tercipta sekalipun bagi perusahaan yang ingin memasukkan tambahan biaya ke dalam kenaikan harga barang. Berbeda dengan Jepang yang takut-takut atau ragu dalam mengambil sebuah tindakan, pemerintah Cina kemarin mengatakan bahwa mereka akan memastikan bahwa perekonomian Cina akan tetap stabil dalam pertemuan Partai Komunis dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Shan Wenshu, Wakil Menteri Eksekutif Komisi Bagian Keuangan dan Ekonomi Pusat Partai, mengatakan bahwa semua wilayah dan departemen harus bertanggung jawab dalam menstabilkan perekonomian. Para pejabat harus mengeluarkan kebijakan untuk mendukung tujuan tersebut sambil berhati-hati dengan kebijakan yang akan menyebabkan konstruksi. Han juga mendesak agar pembelanjaan fiskal dapat dipercepat dengan pekerjaan infrastruktur. Kali ini kita akan mendapatkan sebuah pelajaran berharga terkait dengan negara mana yang akan menciptakan pertumbuhan, negara yang penuh dengan keraguan atau negara yang penuh dengan keberanian. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kata mereka.
Para pembuat kebijakan mengatakan bahwa mereka melihat ada potensi untuk tingkat suku bunga dinaikkan setelah bulan Maret dan disusul dengan penurunan neraca sebagai bagian dari tanggapan melonjaknya inflasi dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Bullard mengatakan bahwa FOMC dapat mulai meningkatkan tingkat suku bunga lebih dini pada bulan Maret mendatang agar The Fed dalam posisi yang lebih baik untuk dapat mengendalikan inflasi. Kenaikan tingkat suku bunga berikutnya setelah bulan Maret 2022 tergantung dari bagaimana perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Para pembuat kebijakan The Fed percaya perekonomian yang lebih kuat dan inflasi yang lebih tinggi dapat memberikan ruang yang lebih besar kepada tingkat suku bunga untuk naik lebih cepat dari yang mereka harapkan sebelumnya. Pada bulan Desember lalu, FOMC mengumumkan akan mulai meningkatkan kecepatan dalam taper tantrum sehingga musim taper tantrum akan selesai lebih awal dari yang biasanya memakan waktu 6 hingga 9 bulan, kali ini akan lebih cepat di bawah 6 bulan. Bullard sendiri nih bosku, sangat menyukai kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 3 kali pada tahun 2022 mendatang. Hal tersebut juga ditunjukkan pada The Fed's New Dot Plot yang dimana terlihat lebih agresif dari sebelumnya. Bullard juga mendesak untuk mulai mengurangi neraca Fed dari Treasury, sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya loh. Hal yang berbeda justru disampaikan oleh Mary Daly, Presiden Fed dari San Francisco, yang mengatakan bahwa dirinya menyukai percepatan taper tantrum namun tidak menyukai pengurangan neraca setelah itu. Bullard sendiri menyampaikan bahwa mereka optimis mengenai prospek perekonomian Amerika yang dimana saat ini pertumbuhan ekonomi sedang berada di atas tren karena perekonomian telah menanggapi dukungan fiskal dan moneter. Dirinya melihat Omicron sebagai sesuatu yang memiliki nilai risiko namun lebih kepada terbatas. Apapun kata mereka, hal ini sebagai sesuatu yang harus dicermati karena ini merupakan salah satu variabel yang diperhitungkan saat ini, karena akan mampu mempengaruhi potensi dari kenaikan tingkat suku bunga dan bagaimana cara kita meredam volatilitas yang meningkat. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan diterengkan pada level 6.604 hingga 6.727. Namun ingat, potensi koreksi masih mengintai ya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari CTRA, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari MDKA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Agro atau PT Bank Raya Indonesia Tbk yang tengah mempersiapkan satu aplikasi baru yang akan mendukung operasional perseroan sebagai bank digital. Dengan penambahan aplikasi tersebut, tentunya ini mencerminkan komitmen penuh manajemen dalam transformasi digital banking. Dengan penambahan aplikasi tersebut tentunya untuk mendukung dan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi nasabah atau calon nasabah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Kemudian yang kedua ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Tbk yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan investasi jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap sepanjang 206,65 km. Keberhasilan perusahaan mendapatkan investasi pembangunan jalan tol tersebut tentunya perlu diapresiasi mengingat komitmen manajemen yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol. Dengan keberhasilan tersebut tentunya ini akan memberikan tambahan portofolio konsumsi pengelolaan jalan tol. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3.700 dan tingkat probabilitas sebesar 65%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 3.500 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.